Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pagi yang indah, siang hari yang cerah. Kami kembali boleh berhimpun di bait-Mu yang kudus. Dan saat ini tiba saatnya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, pakailah hamba-Mu Tuhan, jadi alat pun menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami semua yang mendengar firman-Mu pada siang hari ini boleh dibangunkan imannya, boleh makin teguh percaya kami kepada Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau berfirman, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu. Ada yang mengatakan selamat hari kebangkitan Kristus. Ya, kalau dalam Alkitab setelah melihat peristiwa kebangkitan Kristus, hari Jumat lalu kita memperingati hari kematian Kristus Yesus di kayu salib. Saudara pernah lihat salib? Ya, Palang Merah Indonesia juga pakai salib Bapak Ibu. Salibnya merah. Ya, di rumah saudara ada salib? Ada? Dipasang di mana? Dipasang di mana? Di kamar mandi? Jangan. Ya, salib itulah ya satu tanda buat kita semua. Ya, bahwa Yesus sudah mati buat kita. Kata Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang mau mati buat saudara. Tadi kami di Bogor sempat menyaksikan bagaimana Yesus sebelum naik kayu salib dicambuk bojonya, matanya kejam Bapak Ibu. Aduh, hanya beberapa menit kita menyaksikan, tapi semuanya pada sedih Bapak Ibu. Ada yang menangis. Yesus tanggung sengsara kita. Itu sudah kita peringati hari Jumat yang lalu. Dan saat ini kita akan memperingati bagaimana Yesus kalah atau menang Bapak Ibu? Kurang keras suaranya. Yesus kalah atau menang? Kalau saudara kalah atau menang? Menangnya menang sorangan atau menang-menangan? Kita menang bersama Yesus. Kalau kita sendiri banyak kalah Bapak Ibu. Ya, mau ke gereja aja kalah, dibujuk iblis. Udah ngapain ke gereja? Libur tahu nggak? Iya, balik lagi suruh kalah. Ya, kalau kita ada di sini, kita sudah menang. Yang 11 saudara yang belum hadir kalah. Mungkin karena sakitnya, mungkin karena duitnya bolui. Mungkin kalah karena apa saudaraku, ada tawaran lain yang lebih menyenangkan, ada yang mau nonton ya sepak bola, nonton pertunjukan, ada yang mau shopping, kalah tuh. Pagi hari ini saudara kalah atau menang? Menang. Selamat hari kemenangan. Ya saudara, Yesus bangkit sudah hari. Ya, pagi-pagi benar perempuan yang bernama Maria Magdalena bersama perempuan-perempuan lain ke kubur Yesus. Saudaraku, di mana Simon? Bukan Ibu Simon. Saya tanyakan Simon Petrus, Pak. Ini Ibu Simon. Di manakah Simon Petrus? Di manakah Yohanes? Di manakah Matius? Kok nggak ada yang ke kubur Yesus? Hanya perempuan-perempuan. Gereja banyak kan isinya perempuan, Bapak Ibu.
Lebih banyak perempuan daripada lelaki. Kenapa begitu? Perempuan itu setia sekali. Biar suaminya nggak setia, perempuan itu setia sekali. Ya, lebih banyak janda daripada duda, Bapak Ibu. Betul, betul. Kalau duda banyak kawin lagi, Bapak Ibu. Ya, nggak pagi hari ini kita mau berbicara Yesus sudah bangkit. Saudara percaya? Boleh salamkan kanan, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Saudara percaya Yesus sudah bangkit? Ya, banyak orang tidak percaya, Bapak Ibu. Saksi Yehova mengatakan Yesus manusia biasa. Dia bukan anak Allah. Ada yang tidak percaya kebangkitan, Bapak Ibu. Mati sudah habis perkara, makanya dia utang yang banyak terus mati dan habis. Enggak selesai, Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Bagaimana caranya? Kita baca ayat pertama. Kalau dibaca, Matius 27 ayat 60 sampai 66. Matius 27 ayat 60 sampai 66. Bagaimana bunyinya? Siapa tolong dibuka? Yang nggak bawa Alkitab boleh lihat sebelah kiri kanannya atau lihat di layar TV kita, JFC TV. Matius 27 ayat 60 sampai 66. Silakan, Mbak. Matius 27 ayat 60 sampai 66. Lalu membaringkannya di dalam kubur. Lalu Yesus dibaringkan di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Digali di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Haleluya. Ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Menghadap kepada Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Saudara lihat di sini, mereka mengatakan Yesus sebagai apa? Si penyesat. Ya, jahatnya orang Farisi, jahatnya imam kepala, jahatnya manusia mengatakan Yesus sebagai penyesat. Penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Yesus sudah mengatakan sesudah 3 hari, sesudah dikubur, sesudah 3 hari ia akan bangkit. Adakah saudara yang pernah lihat orang mati bangkit? Ada? Ada, mati suri. Iya, setengah mati begitu di ICU, tiba-tiba dia hidup lagi. Ya, tapi Yesus betul-betul sudah mati dan dikubur. Bukan di ICU, sudah dikubur. Ya, lalu dia mengatakan sesudah 3 hari aku akan bangkit. Maka mereka itu ya berkata kepada Pilatus, hati-hati, si penyesat itu nanti sudah berkata pada sudah kubur 3 hari dia bangkit. Lalu mereka, ayat 64, apa kata Pilatus? Karena itu diperintahkanlah untuk menjaga kubur itu. Karena itu perintahkanlah untuk jaga kubur itu supaya sampai hari yang ketiga. Iya. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Murid-muridnya mungkin datang mencuri mayat Yesus. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Amin. Ayat 65. Kata Pilatus kepada mereka,
ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Haleluya. Ayat 66 terakhir. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus itu sudah mengatakan, nanti iya, setelah 3 hari aku akan bangkit. Setelah aku mati, pada hari yang ketiga, ya, aku akan bangkit. Bapak Ibu Saudaraku, maka ya, yang menyalibkan Yesus lapor kepada Pilatus. Akhirnya Pilatus memerintah pada waktu pejabat negara, penguasa, hati-hati, nanti kalau nggak dijaga kuburnya, dia akan dicuri oleh murid-muridnya. Lalu dikatakan Yesus sudah bangkit, padahal dicuri. Saudaraku, ada penyesatan sekarang. Banyak orang dikatakan Yesus tidak mati disalib. Ketika disalib dia pingsan, dibawa lari oleh murid-muridnya ke Bangladesh. Di sana dia tinggal disembunyikan. Itu penyesatan. Saudara jangan mau disesatkan. Ya, sesuaikan dengan firman Tuhan. Baca di Alkitab. Hati-hati Bapak Ibu. Di Kristen pun, ya, saudara kita Kristen juga ada penyesalan. Udah gak usah ke gereja. Kalau saudara percaya, cukup di rumah saja. Terus keliru. Ya, gak usah sekolah, di rumah aja belajar. Kapan ujian? Harus ada sekolah. Harus kita ke gereja. Ada gurunya. Ada ujiannya. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan mau disesatkan. Namanya itu bidan-bidan, ya, pengajaran palsu, guru-guru palsu. Jangan percaya. Udah gak usah ke dokter. Kamu kan sakit karena dosa, udah gak usah ke dokter. Gak usah transfusi. Ada yang begitu, namanya Christian Science. Gak usah ke dokter. Ya, kalau kamu sakit doa saja, sembuh sudah. Apalagi kalau saudara diterang, nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, keliru, jangan mau penyesatan. Tanyakan sama Pak Pendeta dulu, Pak Pendeta, ini bener gak sih? Soalnya kalau ada ajaran yang nggak saudara ngerti, tanya sama saya, sama hamba Tuhan, supaya nggak tersesat. Ya, ada yang bilang Pak Pendeta, Yesus pingsan bukan mati. Kita lihat jangan kita mati. Ya, kuburnya sudah kosong, dicuri, bukan. Makanya kuburnya itu dijaga. Yang jaga serdadu Romawi, pasukan yang tinggi besar. Kalau sekarang di sini Kopassus. Gagah Bapak Ibu. Dan kuburannya itu ya di dalam gua digulingkan batu yang besar, kemudian dimeterai. Saudara tahu meterai? Segel. Gak boleh ada yang buka. Pemerintah sudah segel, ini rumah disegel, dan yang boleh dibuka. Kalau dibuka melanggar hukum, kena penjara. Jadi meterai itu tanda ini gak boleh ada yang buka. Lah kok Yesus bisa polos? Ini bagusnya itu dimeterai, dijaga supaya betul-betul Yesus itu bangkit. Bukan batunya ya dijebol begitu, bukan meterainya dirusak, bukan. Polos, polos, seperti kepompong. Setelah melihat kepompong, kupu-kupu, itu pas keluarnya, wah, bukan ular atau kupu-kupu yang indah warnanya. Itulah kebangkitan Kristus. Yesus mati, bangkit pada hari yang ketiga. Ya, percaya? Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Bukan karena dia pingsan, bukan, mati.
Ya, nah pagi hari kita melihat bahwa seluruh Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya mencatat Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit. Jadi keempat Injil itu mencatat jelas bagaimana kebangkitan Kristus. Jadi kita selalu baca Injil Matius. Nggak tahu dibaca Injil berikutnya. Markus 16. Nah, sekarang Injil saya. Markus 16 ayat 1 sampai 2. Ya Pak, ini ya Injil saya. Injil Markus. Markus 16 ayat 1 sampai 6. Ya, silakan baca, baik Pak. Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Dicatat lagi di sini. Setelah lewat hari Sabat. Setelah lewat hari Sabat. Maria Magdalena dan Maria. Nah, Maria yang lain itu Maria ibu Yakobus, ya. Maria ibu Yakobus, Maria Magdalena serta Salome. Ada nama Salome di sini, kau? Ada Salome juga di sini, ya. Salome. Terus gimana memang? Membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Amin. Saya mau tanya, siapa yang pernah ke kuburan? Musliman kubur ngapain? Oh, dibersihkan, Mak. Kok udah cepet mati duluan, Mak? Jangan. Terus berdoa, Mak, kasih rezeki dong, Mak. Oh, lu ini, Mak. Nah, ada lagi, ya, Mbak. Kenapa cepet mati sih, Mbak? Surat tanahnya di mana, Mbak? Nah, ada surat tanah, bro. Berdoa di sana, cari kepada pertolongan orang mati. Jangan. Kalau Simon tadi bersih kuburan boleh, Simon bersih ya, supaya kuburan terawat. Ini kuburan siapa ya? Nanti cembeng lagi. Cari kuburannya, ya, mungkin saudara itu kuburan bukan untuk berdoa. Papa mertua saya baru 100 hari lebih, jadi ke sana. Keluarkan kuburan, lihat sudah dipasang belum batu nisannya, ada nama siapa yang tertulis di situ, ayatnya apa, boleh, tapi bukan cemengan, saudaraku, ya. Tapi kapan ini boleh kok, saudara, nggak mesti persis cempeng, macet, bikin macet, ya. Kapan waktu simpen boleh. Ya, mungkin batunya sudah rontok, gitu. Boleh periksa. Tapi bukan untuk sembahyang, bukan untuk minta berkah, bukan. Nggak bisa, Mak, minta berkah, Mak. Maknya sudah, kalau dia mati sudah, lu minta berkah, gua aja sudah susah di sini. Kan begitu. Nah, kita lihat mereka ke kubur bukan untuk sembahyang, tapi untuk bawa rempah-rempah dan minyak untuk meminyaki Yesus. Dulu zaman dahulu mayat itu diminyaki supaya nggak bau. Dikuburkan dalam lubang gua, nggak ditanam di tanah begitu. Repot digali lagi, seru. Ya, bisa mengerti Bapak Ibu? Ya, terus memang. Dan pagi-pagi benar. Pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Kenapa setelah matahari terbit, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kenapa setelah matahari terbit? Kalau matahari belum terbit kan gelap sieun. Takut gelap ya. Ya, ayah wae. Ada saja. Ya, kalau saudara baca Alkitab itu teliti ya Bapak Ibu. Jangan maka dia ke kubur sesudah matahari terbit. Bukan, itu anak SD. Ya, kita baca dengan teliti. Terus lagi bagaimana memang? Mereka berkata seorang kepada yang lain. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Pintu kuburnya ditutup sama batu yang besar. Sedangkan mereka semua perempuan yang batu besar itu nggak bisa digulingkan oleh seorang saja, Bapak Ibu.
Apalagi perempuan, nggak kuat. Jadi mereka saling bertanya, nanti gimana kita masuk ke kuburnya? Kuburannya kan ditutup, batunya besar. Nah, kita kan nggak kuat, kita kan semua awewe. Muslimun, bahasa katanya awewe apa muslimun? Boro-boro, boro-boro bukan boro-boro, boro-boro. Kalau Jakarta boro-boro. Ya, terus ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Batu. Terus? Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Jadi lubang kuburnya dalam lubang dua, masuk ke dalam. Dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih. Maka saya pakai baju putih hari ini, kayak malaikat. Ya, terus duduk di sebelah kanan. Ya. Mereka pun sangat terkejut. Ada apa itu? Ya, ketakutan mereka, terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Terus ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ya, di dalam Injil yang lain itu ada dua malaikat. Yang satu duduk di sebelah kepala, bekas tempat mayat Yesus, yang satu sebelah kaki. Jadi ada dua malaikat. Lihat, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Saudara, Markus mencatat bagaimana Yesus sudah tidak ada dalam kubur. Dia sudah bangkit. Batunya sudah terguling. Saudara, kalau Yesus sudah bangkit, saudara sudah bangkit belum? Mungkin usahanya udah tergeletak, nggak maju-maju, begitu aja. Pendapatannya cuma sekian terus. Namanya makan gaji, ya, apalagi gaji buta. Saya bingung, kok makan gaji buta, gajinya bisa belian apa? Ya, ayat lain deh, saudaraku. Jadi, Yesus itu saudaraku, ya, bangkitnya luar biasa. Ya, yang menyaksikan bukan manusia lagi, malaikat. Dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Saudara, jangan cari yang hidup di antara yang makanya nggak usah ke kuburan. Dia sudah tidak ada di sini, Bapak Ibu. Udah 100 hari Pak Pendeta. Ini udah hari ke-1000 Pak Pendeta. Itu buat apa Bapak Ibu? 7 hari, 3 hari, 100 hari. Saudaraku ya sudah mati di dalam Tuhan. Dia sudah dijemput oleh malaikat, dibawa ke tempat kepangkuannya Abraham. Amin Bu Ibu. Ya, kalau kita cari ke kuburan mak kita, emaknya di situ dikubur, banyak kambing yang beprek. Kasihan tuh emaknya masih di situ, ada kambing yang buang kotoran di situ, saudara. Dia sudah tidak ada lagi di situ. Ya, Yesus bangkit. Kalau mayat orang lain masih ada, dimakan cacing dulu, kembali kepada debu, kepada tanah. Ya, tapi kalau Yesus beda. Yesus tidak ada dosa. Yesus tidak kenal dosa. Bahkan dia bangkit mengalahkan maut. Dia mati menggantikan saudara dan saya. Amin. Dia menebus dosa kita. Sesudah itu dia bangkit. Dia bangkit dan kita merayakan dia naik ke surga. Sesudah berapa lama dia menampakkan diri naik ke surga? Sesudah berapa hari saudaraku? 40 hari. Nah kan Pak Pendeta, 40 hari baru naik ke surga. Jadi kalau belum 40 hari, rohnya gentayang. Bukan, bro. Jangan keliru. Ya, kenapa harus 40 hari Pak Pendeta? Ya, karena
Dia masih menampakkan diri dulu kepada murid-murid, aku sudah bangkit, aku sudah bangkit, aku sudah bangkit. Dan angka 40 itu angka kematian daging mati. Ya, pada waktu hujan, air bah, semua makhluk mati. Hujan 40 hari, 40 malam, saudaraku, mati semua, dagingnya mati. Gitu, betul-betul mati. Terus dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus kita gak kalah oleh maut. Manusia kalah oleh maut, mati. Tapi matinya dibangkitkan oleh Yesus. Orang yang percaya Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Yesus. Amin. Kalau dia tidak bangkit, siapa yang bangkitkan kita, Bapak Ibu, nantinya? Gak ada. Hanya dia, hanya Yesus. Sebab dia harus bangkit. Dia tidak ada di sini. Mas Darno, bangga gak punya Yesus Juru Selamat? Bangga? Bapak-bapak, ibu-ibu bangga gak punya Yesus sebagai Juru Selamat? Amin? Amin? Gak malu? Saudara bisa malu. Agamanya apa? Kristen. Malu. Wah, kita harus yakin, bangga. Agamanya apa? Kristen. Kristen. Dulu saya nggak mengerti, saya malu. Ditanya orang, Kristen? Iya, Kristen. Kalau dulu saya, iya. Sekarang Kristen, iya dong. Gitu. Kenapa? Juru selamat, Juru selamat kita menang atas maut. Amin. Hanya Yesus yang menang atas maut. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tuh, bangga punya Yesus. Jangan gak malu. Kristen ya? Iya dong. Jangan, iya dong. Jangan Kristen ya? Iya. Jangan bangga, harus bangga Bapak Ibu. Kita anak Tuhan, percaya jadi anak Tuhan. Kita dapat surga yang mulia. Bangga. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Ya, ujiannya percaya Yesus sudah bangkit. Nanti pas Sanjaya juga dibangkitkan. Nanti ketemu lagi. Sanjaya lu ya? Iya, ketemu lagi. Romi dan Juli. Hai Yuli. Bapak jadi Romi, Yuli. Aduh asik. Ya sehidup semati, lu mati gua hidup. Jangan. Ini pagi hari kita santai kan. Saya gak marah-marah kok. Yesus sudah bangkit, kita menang. Kalau saudara masih kalah, ingat dia sudah bangkit. Kalau sudah merasa, aduh Pak Pendeta, bagaimana ya? Anak masih kecil, penghasilan nggak cukup, mau sekolah masuk sini kelas aja nih Bapak Ibu. Sini kelas ini sekolah bagus loh. Oh ya, Bapak Ibu saudaraku, ingat hari ini kita memperingati Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, amin. Dia menang atas maut. Kita lebih dari pemenang. Kita baca yang kedua. Tolong dibaca Ibu Mehwa. Sekarang Injil Yohanes kan, Injil Yohanes. Matius sudah, Markus sudah, Yohanes kan. Yohanes 20 ayat 1 sampai 6. Yohanes 20 ayat 1 sampai 6. Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu.
Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Ketika hari Di sini masih gelap, Bapak Ibu. Tadi matahari sudah terbit. Ini masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Batu penutupnya sudah geser, ya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain. Dia berlari-lari, Simon, Simon. Ibu Simon bukan? Ya terus. Dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Siapa murid yang lain yang dikasih, saudaraku? Siapa yang bisa tebak? Bukan Simon sama siapa? Bukan yang dikasih siapa? Yohanes. Murid yang dikasih Yesus yang paling dikasih Yohanes. Iya, terus? Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kubur. Coba saudara baca yang tadi. Tuhan telah diambil orang dari kubur. Dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Nah, saudara masuk akal nggak Tuhan diambil? Mayat Tuhan diambil, masuk akal nggak Bapak Ibu? Nggak masuk akal tuh. Tuhan mana bisa diambil sama orang? Tuhan kan perkasa. Tuh, ini udah Cilepe. Bu Edi apa ngomongnya gimana Bu Edi? Cilepe gimana ngomongnya? Oh Bu Edi kan dari Bandung. Ya, singkatnya goblok. Ya, masa Tuhan jadi ambil? Bapak Ibu satu banyak anak Tuhan. Tuhannya sudah diambil. Tuhannya bukan Tuhan yang hidup, Tuhan yang mati. Tadinya Kristen, diambil Tuhan sama orang, diganti sama duit. Gara-gara uang, Yesus jadi terdam. Tuh saudaraku, aku gak Kristen lagi. Aku lebih memilih banyak uang. Saudaraku, apa artinya uang? Kalau tidak punya Yesus, masuk di mana Bapak Ibu? Neraka. Berapa lama kita hidup di dunia? Gak lama lagi, saudaraku. Sudah siap? Bener. Ya kita lanjut ya. Ya mereka itu muridnya lari. Si Maria Magdalena lari. Simon, Yohanes, Tuhan sudah diambil. Tidak ada di kubur lagi. Tadi benar batuk loh. Iya. Pasti kesedihannya Maria. Saudara tahu kenapa Maria Magdalena sedih? Dia sayang Yesus. Dia sayang sama Yesus. Dia begitu dekat sama Tuhan. Saudara, kalau kehilangan Tuhan sedih tidak? Biar nggak Tuhan, jangan Bapak Ibu, nggak ada Tuhan kita susah Bapak Ibu. Ya kita lanjut. Sekarang dibaca selanjutnya memang ayat 3. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Berangkatlah Petrus dan Yohanes ke kubur. Keduanya berlari. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Yang Yohanes lebih cepat. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Pak? Yohanes lebih cepat lari ya, sedangkan Petrus sendak-sendak. Petrus kenapa? Petrus pernah menyangkal, gua diomelin sama Yesus. Gua pernah menyangkal. Jadi Petrus teringat, pelan-pelan dulu. Tapi Yohanes sudah Yesus lagi. Tapi teringat, aku sudah menyangkal 3 kali. Aduh, dia ketakutan sendiri si Petrus. Ya, terus? Sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Yohanes lebih dulu sampai ke kubur Yesus. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Kain kapan terletak di tanah. Terus? Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kenapa? Simon Petrus gak mau masuk ke dalam Simon. Dia ilfil. Saya rasa bersalah. Aduh, saya sudah menyangkal Yesus. Dia sudah bangkit. Kalau dia ketemu saya, aduh saya diomelin. Aduh, si Simon merasa bersalah. Sedangkan Yohanes gimana? Ayat 6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu.
Ia melihat kain kapan. Simon Petrus gak masuk, dia kemudian nyusul juga. Lalu dia melihat kain kapan terletak di tangannya. Kalau kain kapan yang sudah masih tinggal di situ, mayatnya kemana Bapak Ibu? Sudah bangkit, sudah bangkit. Kain kapannya di sini, kain pelunya di sini. Oh, dia sudah bangkit. Kalau saudara tahu Yesus sudah bangkit, saudara sukacita atau sedih? Yesus sudah bangkit, tinggalkan kuburan. Iya, sudah menang, kalahkan maut. Senang. Pagi hari ini saya harap saudara sebuah sukacita, amin. Saudara sebuah sukacita, amin. Bukan karena adalah Kidro, berarti adalah Kidro Bapak Ibu. Ada hadiah, kata Andrew, hadiah motor, sepeda motor, kunci. Kuncinya. Bukan karena itu, tapi ketahuilah, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan Yesus, hari kemenangan kita semua. Kalau ada yang kalah hari ini, katakan, bersama Yesus aku menang. Bersama Yesus aku menang. Aku kalah tadi, bersama Yesus aku menang. Aku susah, bersama Yesus aku bahagia. Aku kurang, bersama Yesus aku dicukupkan. Aku boleh, bersama Yesus aku jadi ului. Gitu. Begitu Bapak Ibu, bersama Yesus. Kalau seorangan mah susah Bapak Ibu. Kalau kita sendiri dalam hidup ini sebatang kara susah. Bersama Yesus, Dia yang menang, Dia yang bangkit. Kita bangkit bersama Yesus dan menang bersama Yesus. Jadi bukti yang pertama, kuburnya kosong. Bukti yang kedua, kain kapannya ketinggalan situ. Yang ketiga, terakhir, kita baca Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Tetapi pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar, terus pagi-pagi benar Bapak Ibu. Pada hari pertama minggu itu, iya, mereka pergi ke kubur. Mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri. Sebentar, memang di sini keliru dulu. Di Injil mana? Lukas ayat Lukas. Lukas 20 ayat 1 sampai 7. Wah, banyak sekali. Ya, silakan. Sudah siap? Kalau ditayangkan lagi ayat ketemu Lukas 24. Lukas 24. Ya. Ayat selanjutnya memang dari berapa? Ayat 4. Ayat 4. Sementara mereka berdiri termangun-mangun karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka. 2 malaikat maksudnya berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan. Dan menundukkan kepala. Iya. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka. Kedua orang itu berkata kepada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Amin. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Bersama kita katakan amin. Jadi ke semua Injil, keempat Injil mencatat Yesus sudah bangkit. 2 malaikat menyaksikan Dia tidak ada di sini. Ingat perkataannya, ingatlah perkataan Yesus bahwa Dia akan bangkit. Dia mati, disalibkan, Dia bangkit pada hari ketiga. Saudaraku,
Siapa pagi hari ini, siapa siang hari ini yang masih belum percaya Yesus sudah bangkit? Ada tolong katakan. Yang masih belum percaya. Oh, sekarang saya balik. Siapa pagi hari saudara yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa Yesus sudah bangkit? Tolong sampaikan. Haleluya. Ini baru GFC. Yes. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita ke gereja, Bapak Ibu. Ngapain kita ke gereja? Udah aja, makan enak, tidur nyenyak, ya bodohin orang sana sini, masih mati sudah selesai. Tapi kita bangkit, kita akan bangkit bersama Yesus. Kita bangkit dari kematian, kemudian kemana Bapak Ibu? Ke surga yang mulia, ke rumah Bapa. Sebab itu, kalau saudara punya keyakinan ini, saudara tidak akan mengeluh lagi, saudara tidak akan ngomel, saudara tidak akan marah lagi sama Tuhan. Saudara akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Saudara akan percaya, aku menang. Dan jadilah seperti imanmu, kita menang. Tuhan berkati kita. Amin. Haleluya. Saudara kita ulang dulu ya. Sesudah firman Tuhan ini ada drama Paskah. Pemain-pemainnya kita dari GFC semua. Wah, saudara nanti kalau seru tepuk tangan nggak apa-apa. Ya, kalau ada seru nanti adegan yang seru tepuk tangan nggak apa-apa. Di sini boleh. Kalau gedung bioskop tidak. Ya, beri semangat kepada pemain kita. Ya, oke. Ya, sebelum kita saksikan drama, kita akan berdoa dulu. Ya, saudara ada satu pujian. Sebab anak Allah Yesus namanya. Sebab dia hidup. Mari kita bangkit berdiri. Jadi dengan sukacita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak kenal. Karena ku tahu dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, mensucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak kenal. Karena ku tahu dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bapa kami dalam surga, terima kasih siang ini kami boleh dengar firman-Mu. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Yesus Juru Selamat kami yang bangkit pada hari ketiga, mengalahkan maut, memberi kami pengharapan untuk hari esok, memberi kami kemenangan dalam hidup ini apapun pergumulan kami. Bahkan Tuhan, Engkau Juru Selamat kami yang hidup, Kau sediakan tempat yang indah buat kami di surga yang mulia.
Kami bersyukur atas semua berkat firman-Mu siang hari ini. Tuhan melawat kami satu persatu. Tuhan memulihkan kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan